Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Hore, hore, hore. Tiba-tiba sorakan yang seperti guntur datang dari dinasti Jiang. Banyak orang muda di dinasti Jiang, dan bahkan beberapa orang setengah baya, mereka semua bersorak gembira. Mereka benar-benar terlalu tersentuh oleh Chu Feng. Ketika seseorang berada di alam kematian secara absolut, dan berpikir bahwa mereka pasti akan mati, namun ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak jadi mati, dan juga tidak akan mati, perasaan itu seolah-olah mereka telah dilahirkan kembali. Sangat sulit bagi mereka untuk tidak tergerak oleh hal itu, dan bahkan ada beberapa orang yang wajahnya penuh air mata karena emosi, itu terlihat ketika mereka menangis terseduh-seduh. Pada saat yang sama ketika mereka bersorak, banyak orang yang tidak lupa melemparkan pandangan mereka ke langit. Memandangi kaisar mereka, itu banyak raja, serta pemuda yang tersenyum dan mengobrol. Meskipun mereka tidak mengatakannya, tapi di dalam hati mereka, mereka sudah sangat mengingat pemuda itu. Dialah orang yang telah menyelamatkan dinasti Jiang mereka. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa, orang yang menyelamatkan dinasti Jiang aku pada akhirnya, itu akan benar-benar menjadi dia, ucap Jiang Yini. Jiang Yini menatap Chu Feng yang sedang mengobrol dengan ayahnya di udara. Sepasang matanya yang indah berkilauan tanpa akhir, dan tampaknya penuh dengan emosi yang tak terkatakan. Dan selain Jiang Yini, banyak orang di generasi muda dinasti Jiang memiliki emosi yang sangat jelas. Tidak hanya mereka berterima kasih kepada Chu Feng, tapi mereka juga mengaguminya. Bahkan untuk beberapa wanita muda, mata mereka yang indah pun telah memperlihatkan hati mereka tergerak. Mereka sudah benar-benar mengagumi Chu Feng, itu karena penampilannya yang luar biasa. Tetapi mereka hanya bisa menyembunyikan pikiran itu di lubuk hati mereka, itu karena mereka secara pribadi melihat kekuatan Chu Feng. Meskipun mereka memiliki kelahiran yang tidak biasa dengan memiliki royal bloodline, tapi di depan seorang pemuda yang sangat baik, maka sangat sulit untuk menghindari perasaan bahwa mereka tidaklah cukup, dan merasa bahwa mereka tidak layak untuk Chu Feng. Jadi, mereka harus mengubah perasaan hati mereka menjadi kekaguman yang murni. Chu Feng, untuk kali ini, itu benar-benar semua berkat kamu. Aku mengucapkan terima kasih untuk semua orang di klan aku. Tiba-tiba Kaisar Dinasti Jiang membungkuk dalam-dalam kepada Chu Feng saat berkata, "Terima kasih Chu Feng, karena kamu telah menyelamatkan dinasti Jiang kita." Pada saat yang sama, semua ahli di belakang Kaisar Dinasti Jiang langsung berlutut di udara dan menggenggam tangan mereka ke arah Chu Feng. Saat melihat ke bawah, beberapa puluh ribu anggota dari klan Jiang, itu tidak peduli pria atau wanita, tua maupun muda, sebenarnya mereka semua berlutut, dan mengucapkan terima kasih kepada Chu Feng dengan wajah penuh ketulusan. Jika itu sebelumnya, bahkan jika Chu Feng menyelamatkan dinasti Jiang mereka, maka dengan harga diri mereka, mereka hanya akan berterima kasih kepada Chu Feng, tetapi mereka sama sekali tidak akan berlutut kepada Chu Feng. Tapi sekarang benar-benar berbeda. Karena pertukaran antara Chu Feng dan pria yang mengerikan itu, yang secara pribadi telah mereka lihat dan dengar secara pribadi, maka mereka sudah secara kasar mengetahui beberapa hal. Bahkan latar belakang Chu Feng sama sekali tidak sesederhana seperti di permukaan. Dia seharusnya memiliki pelindung yang lebih kuat di belakangnya, itu karena dia memiliki ayah yang kuat. Karena saking kuatnya sang ayah, sehingga pria yang mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi, dia saja sampai sangat mengkhawatirkannya. Menghadapi Chu Feng yang memiliki dukungan seperti itu, mereka tidak berani untuk tidak sopan. Tuan, jangan katakan seperti itu. Tuan, tolong cepat bangkit, ucap Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng merasa agak malu. Jadi dia buru-buru pergi untuk menghentikan mereka, dan kemudian berkata kepada Kaisar Dinasti Jiang. Aku, Chu Feng, adalah orang dari benua 9 provinsi. Membantu 9 provinsi untuk mengusir musuh, itu adalah bagian dari tugas aku. Selain itu, aku memiliki hubungan yang baik dengan putra dan putrimu.
Karena bagaimanapun juga, itu adalah sesuatu yang harus aku lakukan, ucap Chu Feng. Menghadapi Chu Feng yang seperti itu, Kaisar Dinasti Jiang tidak lagi sopan, dan dia segera mengundang Chu Feng, pendiri Azure Dragon, dan beberapa orang lainnya ke dalam istana Dimati Jiang yang masih ada dan luas untuk beristirahat. Bencana bagi dinasti Jiang juga sudah larut begitu saja, dan Chu Feng juga menjadi pahlawan yang menyelamatkan dinasti Jiang. Tetapi hal-hal semacam itu tidak berakhir begitu saja. Setelah menyingkirkan bencana, Kaisar Dinasti Jiang buru-buru memanggil semua ahli ke suatu daerah, dan memulai pertemuan darurat. Tidak hanya ada ahli puncak dinasti Jiang dalam pertemuan itu, karena ada juga pendiri Naga Azure, Raja Monyet yang mengerikan, Chu Feng, dan bahkan pria misterius itu. Tapi sekarang, pria misterius itu tidak bisa lagi digambarkan dengan menakutkan. Karena saat ini dia sedang duduk di samping Chu Feng, dan dengan gigitan besar, dia mengunyah kaki kambing serta memakan daging kambing. Pada saat itu, dia bahkan nyaris tidak merasa ngeri. Bahkan jika kamu memukul wajahnya, dia bahkan tidak akan memperhatikan kamu. Jadi menggambarkannya sebagai orang gila atau hilang akal, mungkin itu akan lebih cocok. Senior Azure Dragon, Chu Feng. Irang orang dari klan Liu, klan Ji, dan klan Zhao dapat dikatakan telah menggerakkan kekuatan terkuat mereka, itu hanya untuk menyerang dinasti Jiang aku. Saat ini kekuatan tempur mereka sudah hampir hancur, dan itu menunjukkan bahwa tiga dinasti itu seperti kota kosong sekarang, bahkan akan hancur dengan satu serangan saja. Berbicara dengan jujur, aku tidak tertarik pada benua yang dikendalikan tiga klan mereka. Tetapi tiga klan mereka telah datang ke timur dunia ini, itu pada saat yang sama dengan klan Jiang aku. Dalam beberapa ribu tahun ini, mereka seharusnya mengumpulkan cukup banyak kekayaan. Jika kekayaan ketiga klan semuanya dijual, maka tidak akan sulit baginya untuk berubah menjadi 300.000 manik-manik surga. Aku sangat percaya, bahwa setiap orang di sini sangat tertarik dengan 300.000 manik-manik surga ini. Jadi kita harus mengambil kesempatan ini, lalu berpisah untuk menjadi tiga kelompok, kemudian menyerang tiga dinasti itu, dan mengambil kekayaan di klan mereka. Tetapi sebelumnya, aku akan mengatakan ini. Karena alasan mengapa dinasti Jiang aku dapat bertahan saat ini adalah, itu semua karena Chu Feng. Maka dari itu, dinasti Jiang aku tidak akan memiliki satu sen pun dari kekayaan tiga klan itu. Semua kekayaan itu hanya milik Chu Feng dan Azure Dragon Senior. Kaisar dinasti Jiang ringan tersenyum dan berkata, "Tuanku, ini tidak terlalu bagus kan? Karena bagaimanapun, kali ini dinasti Jiang kamu telah sangat menderita juga. Jadi kamu membutuhkan sumber daya untuk mengganti kerugian kamu," balas Chu Feng. Meskipun Chu Feng sangat tersentuh oleh 300.000 manik-manik surga, tapi ia benar-benar merasa tidak enak jika mendapatkan manfaat itu sendirian. Chu Feng benar. Kami memiliki sumber daya dari tiga klan untuk diambil. Aku bisa mewakili Sekte Naga Azure untuk pergi ke dinasti Zhao, Chu Feng akan pergi ke dinasti Ji, dan dinasti Jiang kamu akan pergi ke dinasti Liu. Adapun berapa banyak yang akan diperoleh, itu akan tergantung pada surga. Tetapi tidak peduli berapa banyak yang akan diambil, maka itu semua akan dikumpulkan. Pendiri Azure Dragon dengan ringan tersenyum dan berkata, "Leluhur benar, aku juga merasa, bahwa kita dapat mengikuti metodenya." Chu Feng juga menyatakan persetujuannya. Karena memang seperti itu, dinasti Jiang aku juga bersedia mengikuti saran senior Azure Dragon, ucap Kaisar. Mendengar itu, tidak baik bagi Kaisar dinasti Jiang untuk menolak saran itu, sehingga dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, dinasti Jiang memimpin sekelompok orang pergi ke dinasti Liu. Pendiri Azure Dragon seorang diri pergi ke dinasti Zhao. Adapun Chu Feng, dia pergi dengan pria misterius itu dan menuju ke dinasti Ji. Tujuan perjalanan mereka sangatlah sederhana. Itu tidak sepenuhnya membunuh tiga klan, tetapi untuk merebut semua kekayaan mereka. Tanpa ahli puncak atau kekayaan dan sumber daya sebagai dukungan, maka akan sangat sulit bagi tiga klan itu untuk naik dalam hal kekuasaan.
Tanpa perlu Chu Feng dan yang lainnya untuk menyerang, musuh-musuh lain akan melempar batu ke sumur, dan sepenuhnya membasmi mereka. Namun kemudian, semuanya persis seperti apa yang diperkirakan Kaisar Dinasti Jiang. 3 klan telah mengirim semua ahli puncak mereka untuk serangan itu, dan 3 klan sudah seperti kota kosong. Meskipun mereka memiliki formasi perlindungan yang kuat, tapi tanpa dukungan para ahli yang kuat, formasi itu sama saja dengan kekosongan, dan mudah dihancurkan oleh pasukan dari 3 sisi. Adapun kekayaan dari 3 klan itu, karena mereka bahkan tidak bisa menjaga dinasti mereka sendiri, bagaimana mungkin mereka bisa menjaga kekayaan mereka? Maka secara alami, mereka semua dapat dengan mudah untuk dijarah. Harus dikatakan juga bahwa, meskipun benua dari 9 provinsi kehilangan cukup banyak orang kuat, tapi kekayaan yang mereka rampas dari 3 klan sudah cukup untuk membalas segala sesuatu. Dari 3 kelompok orang, Chu Feng adalah yang tercepat untuk kembali. Karena bagaimanapun, dia yang memiliki pria misterius yang mengikutinya, tidak peduli apakah itu kecepatan atau pilun kekuatan, orang itu dapat dikatakan tidak ada tandingannya. Dan dalam waktu kurang dari beberapa hari, pendiri Azure Dragon juga sudah kembali. Dia yang memiliki teknik dashing Azure Dragon, meskipun kultivasinya jauh lebih rendah daripada pria misterius itu, tapi kecepatannya masihlah sangat cepat. Yang paling lambat adalah orang-orang dari dinasti Jiang. Meskipun Kaisar memimpin sekelompok ahli dan secara pribadi pergi, terlepas dari kekuatan ataupun kecepatan, mereka adalah bagian besar yang lebih lemah daripada pria misterius dan pendiri naga Azure. Tetapi secara umum, ketiga kelompok memiliki panen yang sangat besar. Tetapi sayangnya, meskipun ada banyak kekayaan, ruang lingkup yang mereka masukkan terlalu luas. Itu karena, sumber daya kultivasi nyatanya hanya menguasai sepertiga dari kekayaan. Sebagian besar dari kekayaan yang tersisa adalah persenjataan elit, harta berharga, dan hal-hal seperti itu. Dan saat Chu Feng ingin bergegas ke ranah surga, ia mengajukan permintaan. Permintaannya itu untuk mengambil persenjataan elit dan harta karun, dan hal-hal seperti itu untuk ditukarkan dengan sumber daya kultivasi dari Kaisar Dinasti Jiang. Untuk proposal itu, pendiri Azure Dragon dan Kaisar Dinasti Jiang menyetujuinya. Tetapi mereka tidak mengambil barang-barang Chu Feng, fan mereka hanya tanpa syarat memberikan semua sumber daya kultivasi mereka kepada Chu Feng. Menghadapi tindakan seperti itu oleh Kaisar Dinasti Jiang dan pendiri Azure Dragon, Chu Feng pun tidak banyak bicara. Dia hanya bisa menyimpan rasa terima kasih di hatinya, dan mengingat kebaikan yang ditunjukkan oleh mereka berdua. Pada saat Chu Feng membawa sejumlah besar sumber daya kultivasi, dan akan menutup dirinya di dalam pengasingan, maka dia sudah bersiap untuk mengolahnya. Lalu orang-orang di generasi yang sama seperti Zhang Tianyi, Jiang Wuxiang, dan Jiang Yini, mereka berkumpul dengan Chu Feng untuk sementara waktu. Saudara Chu Feng, meskipun aku tidak bisa menyaksikan adegan hari itu, tetapi hanya dengan mendengar narasi kakak aku, gairah aku benar-benar mendidih. Karena sebelumnya, aku hanya tahu bahwa kamu itu cukup kuat. Tetapi aku tidak pernah menyangka, bahwa kamu akan lebih kuat dari aku. Mulai hari ini, aku sekarang tahu bahwa kamu jauh lebih kuat dari aku. Dan di dalam hidupku, aku tidak pernah benar-benar mengagumi siapapun. Tetapi sekarang, aku benar-benar mengagumimu sampai mati. Apapun yang terjadi, sebagai anggota dinasti, aku masih harus berterima kasih atas kebaikan kamu, karena kamu telah menyelamatkan puluhan ribu nyawa anggota klan aku, ucap Jiang Wuxiang. Cedera berat Jiang Wuxiang mulai pulih, dan ia tampak sangat bersemangat. Namun tatapannya itu sedang mengamati pria misterius di sebelah Chu Feng, karena dia juga mendengar kekuatannya yang sangat kuat. Saudara Wuxiang, kamu tidak perlu begitu sopan. Chu Feng ringan tersenyum dan berkata, Chu Feng, aku pernah mendengar bahwa kamu ingin berkultivasi dalam pengasingan untuk masuk ke ranah surga. Ranah surga itu tidak mudah untuk dibobol, karena pada awalnya, aku harus berusaha puluhan kali untuk berhasil, kata Jiang Yini dengan hangat. Itu benar Junior Chu Feng, ranah surga memang sangat sulit, karena ini adalah penghalang yang besar.
Bahkan aku saja hanya bisa menerobos setelah 20 kali upaya. Zhang Tianyi juga berbicara. Saudara Tianyi, kamu masih mending hanya membutuhkan 20 kali upaya. Sebenarnya aku membutuhkan 30 kali yang baik sebelum berhasil, ucap Jiang Wuxiang. Mendengar bahwa Zhang Tianyi berhasil menerobos setelah 20 kali percobaan, Jiang Wuxiang pun agak terkejut. Dengan kata-kata mereka, Chu Feng hanya bisa dengan ringan tersenyum. Saat itu, ketika Ziling berada di sisi Chu Feng, dia secara pribadi telah melihat bagaimana Ziling menerobos ke ranah surga. Itu memang sangat sulit untuk masuk ke ranah surga. Karena pertama, seseorang perlu melakukan persiapan yang cukup. Tidak hanya memerlukan tubuh yang bijaksana, tetapi juga mental yang bijaksana. Hanya setelah melakukan hal tersebut, itu hanya dapat satu upaya. Dan dengan satu upaya itu saja, seringkali ini akan menjadi waktu yang sangat lama. Jika upaya itu cepat, mungkin itu hanya beberapa hari. Namun jika itu panjang, mungkin bisa lebih dari selusin hari, dan bahkan bisa jadi beberapa bulan. Selanjutnya setelah gagal sekali, seseorang akan kehilangan sebagian dari kekuatan mendalam yang mereka kumpulkan sebelumnya. Tubuh mereka juga akan sedikit terluka, dan mereka akan membutuhkan periode waktu sebelum dapat melanjutkan membuat terobosan. Singkatnya, masuk ke ranah surga itu sangatlah sulit. Bahkan dengan bakat Ziling dengan tubuh ilahi, dia hanya berhasil setelah mencoba lebih dari 10 kali bolak-balik. Jadi, Chu Feng juga tahu seberapa besar rintangan yang akan dia hadapi. Dia tidak bisa gagal, karena kekuatan mendalam yang dia kumpulkan tidak boleh hilang. Itu karena, jumlah yang harus dia konsumsi benar-benar terlalu besar. Jika dia membiarkan Jiang Wuxiang dan Jiang Yini tahu, bahwa harga untuk menembus ke tingkat pertama dari ranah surga adalah kekayaan dinasti selama beberapa ribu tahun akumulasi, maka Chu Feng tidak tahu reaksi apa yang akan mereka rasakan. Chu Feng mengobrol lama dengan Jiang Yini, Jiang Wuxiang, dan Zhang Tianyi sambil bersulang. Dalam obrolan yang panjang mereka, mungkin kurang lebih dia mendapatkan pengalaman dari terobosan mereka. Namun sayangnya, Chu Feng sendiri juga tidak tahu apakah pengalaman mereka akan bermanfaat baginya atau tidak. Karena bagaimanapun, dia benar-benar berbeda dari mereka bertiga. Menggunakan beberapa hari waktu untuk mengatur dirinya sendiri, dan setelah memulihkan tubuhnya ke kondisi puncaknya, Chu Feng menyerahkan pria misterius itu kepada pendiri Azure Dragon, dan mulai berkultivasi secara terpisah di daerah pengasingan khusus bersejarah milik dinasti Jiang. Ada banyak hal di pengasingan itu. Itu adalah tempat yang hanya bisa dilakukan oleh para kaisar, puteri, pangeran, atau orang-orang di dinasti yang melakukan perbuatan baik sajalah yang dapat melakukan kultivasi tertutup. Dan tempat itu memiliki sejarah yang sangat panjang. Selain itu, ia memiliki efek khusus, dan tempat itu disebut formasi fenomena naga emas 18. Setelah Chu Feng masuk, lalu pendiri Azure Dragon, Monstrous Monkey King, Kaisar dinasti Jiang, leluhur tua dinasti yang telah terbangun dari luka-lukanya yang berat, para ahli dinasti seperti Jiang Hengyuan, serta Zhang Tianyi, Jiang Wuxiang, Jiang Yini, dan orang-orang lain di generasi muda dinasti, mereka semua berkumpul di puncak menara yang tinggi. Karena di tempat itu, mereka dapat dengan jelas melihat formasi fenomena naga emas 18, yang ditumbuhkan oleh Chu Feng di pengasingan itu. Aku pernah mendengar bahwa ada banyak formasi fenomena 18 naga emas dinasti Jiang. Namun aku bertanya-tanya, apa yang membuatnya menjadi istimewa? Raja Monyet yang mengerikan tidak bisa melihat keistimewaan itu, ini ketika dia melihat panggung yang rata dan melingkar. Jadi, ia bertanya dengan rasa ingin tahu. Raja Monyet Senior, formasi fenomena 8 naga emas klan aku ini, itu diciptakan berdasarkan skill rahasia tiada taranya. Itu dikarenakan formasi tersebut terhubung ke garis keturunan dinasti Jiang aku. Area kultivasinya dibangun di bawah tanah, tetapi setelah berhasil membuat terobosan, maka undulasinya akan muncul di permukaan. Terutama setelah seseorang menerobos ke ranah surga, maka akan ada pilar cahaya yang mengisi ke langit dari dalam panggung yang melingkar itu. Dan jika semakin banyak pilar cahaya tersebut,
itu berarti bahwa orang itu memiliki potensi dan bakat yang lebih kuat, jawab leluhur tua. Berbicara pada saat itu, leluhur tua dinasti Jiang tidak bisa membantu, tetapi mengalihkan pandangannya ke pendiri naga Azure di samping, dan kemudian berkata sambil tersenyum. Aku pernah mendengar ketika senior Azure Dragon masuk ke ranah surga, dia juga berada di formasi fenomena naga emas 18. Dan pada saat itu, 7 pilar cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, itu telah diaktifkan, ucap leluhur tua. Apa? Sekuat itu? Seru orang-orang. Mendengar kata-kata itu, semua orang tidak bisa untuk berseru, dan tatapan yang mereka lihat pada pendiri Azure Dragon menjadi rumit. Itu karena dari orang-orang yang ada di sana, itu banyak yang masuk ke ranah surga dalam formasi fenomena 18 naga emas tersebut. Itulah yang membuat mereka sangat tahu, apa yang sebenarnya diwakili oleh 7 pilar cahaya itu. Oh, memang ada yang seperti itu, ucap pendiri sekte. Menghadapi tatapan kagum penonton, Azure Dragon Founder mengelus jenggotnya, dan dengan senang menganggukkan kepalanya. Senior Azure Dragon memang mengesankan, tetapi catatan ini telah dipecahkan oleh adikku. Ketika dia menerobos, dia mengaktifkan 8 pilar cahaya. Tepat pada saat itu, Jiang Yini segera berbicara. Wow, mendengar kata-kata itu, ekspresi pendiri Azure Dragon tidak bisa untuk tidak berubah ketika dia melihat Jiang Wuxiang. Tetapi dengan segera, kecurigaannya langsung konfirmasi. Dia menemukan bahwa, bocah ini benar-benar tidak sederhana. Dia memang jauh lebih kuat daripada masa mudanya sendiri, dan dari orang-orang di generasi muda di tempat kejadian, hanya Zhang Tianyi yang bisa dibandingkan dengannya. Lalu, mengapa tempat ini disebut formasi fenomena naga emas 18? Tiba-tiba saja Zhang Tianyi menjadi penasaran dan bertanya. Oh, itu karena di dalam legenda telah dikatakan bahwa, sekali seseorang dapat mengaktifkan 18 pilar cahaya, maka cahaya itu akan menjadi 18 naga emas. Dan ketika mereka akan melilit di udara, lalu mereka akan menunjukkan fenomenanya. Bahkan pada saat itu, efeknya tidak hanya itu saja. Semua garis keturunan dari dinasti Jiang aku, mereka semua juga akan menjadi lebih kuat. Namun sayangnya, itu hanyalah sebuah legenda, ucap leluhur tua. Berbicara ke titik itu, leluhur dinasti Jiang pertama-tama menghela nafas, lalu menatap Jiang Wuxiang dan berkata, karena sampai sekarang, 8 pilar cahaya yang diaktifkan oleh Wuxiang, itu sudah merupakan jumlah yang tertinggi. Dari situlah kami bisa melihat bahwa betapa sulitnya untuk mengaktifkan 18 pilar cahaya, ucap leluhur tua. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.